Kalau bahas kesehatan mental itu lebih luas lagi sih ya, nggak harus yang spesifik. Sesimpel kita itu resah sama keseharian, terus juga capek sama kehidupan, itu tuh juga termasuk dalam lingkup kesehatan mental sih. Kan kadang-kadang itu nggak semua orang itu punya teman cerita ya. Kami menyediakan kelas atau menyediakan tempat untuk teman-teman yang ingin mengeluh tapi nggak ada teman atau nggak ada tempat, atau misalkan ya ingin berkeluh kesah, jadi teman-teman bisa ke situ. Jadi ada satu program yang diinisiasi oleh Cherry Pop, namanya itu Rekam Skena. Nah, PH Gengsi sudah terlibat dengan Rekam Skena itu dari Rekam Skena 2, yang mana tahun lalu memproduksi 4 film di 4 kota. Ada salah satu program yang namanya Collective Corner. Nah, di Collective Corner itu bersama Lintas Kultura dan Akademi Bahagia, kami membuat program aktivasi. Hai, aku Dinda dari tim kreatifnya PH Gengsi. Halo Helping, aku Dwi dari PH Gengsi bagian plan dan strategis. Awal terbentuknya PH Gengsi itu dari tahun 2018. Awalnya itu ada salah satu rekan, dia itu minta bikin video tugas akhir tentang video senam lansia. Itu awal dari semuanya. Kemudian PH Gengsi itu apa sih sebenarnya? Ketika orang lihat PH Gengsi awal itu, ini nggak jelas sebenarnya bikin apa. Semua maunya dibikin gitu, kalau misalkan dilihat dari arsip-arsipnya ya. Karena kami meyakini bahwa disiplin ilmu itu banyak kan. Jadi kami mengambil multidisiplin ilmu. Jadi kita bisa bahas apa aja yang bisa dikaitkan sama satu koridor, yaitu audiovisual. Jadi kalau dari PH Gengsi sendiri itu lebih ke dia bisa kolaborasi dengan berbagai program-program kreatif yang lain, karena menyadari kalau kita tuh sebagai manusia nggak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi untuk memperluas relasi dan juga memperluas pertemanan di dunia kreatif itu emang harus berkolaborasi dengan banyak pihak gitu sih. Sebenarnya itu kami nggak berdiri di satu koridor, ya walaupun satu koridornya itu tetap di audiovisual, tapi nggak benar-benar di satu linear aja. Makanya kami buat tim produksi itu nggak ada yang benar-benar dari tim kami. Karena kami nggak bisa semuanya sendiri, kita konsepnya itu sistem kerjanya kolaborasi dengan sering nge-calling, misalnya teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang udah berrelasi, atau misalkan teman-teman yang kita temuin di kolektif gitu. Jadi mostly berkolaborasi gitu. Kayak lebih adaptif aja sih sama kebutuhannya teman-teman itu maunya kayak gimana gitu. Selain dari agensi dan vendor, program marketing kami itu adalah bikin fasilitator atau program aktivasi gitu, yang mengumpulkan orang-orang setelah kita mengerjakan sesuatu. Cara marketingnya kita itu dengan program aktivasi ini yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Jadi misalnya kita bisa menyediakan apa, teman-teman bisa butuh apa, terus ke kita. Jadi bikin sesuatu. Jadi marketingnya itu lebih ke apa ya, saling sharing, berjejaring, terus juga saling sharing ilmu, terus juga saling sharing skill juga. Kadang-kadang juga seringnya yang nggak curhat itu sering banget terjadi sih. Kalau misalkan ngomongin film kesehatan mental yang kayak Joker atau yang dulu pernah hits di Indonesia tuh yang Kukira Kau Rumah, itu kan bener-bener meng-highlight banget kesehatan mentalnya tuh disebutkan ya, misalnya kayak depresi atau misalkan ADHD atau apapun itu gitu kan. Kalau kami itu sejauh ini mungkin nggak specifically menyebut satu penyakit mental tertentu, cuman mengarahnya itu biasanya lebih ke apa ya, symptoms gitu kali ya, ciri-ciri atau misalkan yang mendekati gitu. Contohnya itu ada di 2 film kami yang judulnya Ani dan Waktu yang Berjalan Mundur kalau nggak salah judulnya, sama Rumah Bita. Kalau misalkan Ani itu dia lebih bercerita tentang kayak
bagaimana dunia itu berbeda dari dia gitu. Karena dia berbeda, merasa bahwa dunia itu nggak berpihak dan nggak cocok aja sama dia, dan dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Maksudnya waktu yang cukup lama itu dia melewati beberapa proses ya. Proses mungkin ditolak, proses lonely, kesepian, sampai akhirnya dia bisa bertemu sama orang yang tepat atau situasi atau apapun itu yang tepat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau misalkan untuk yang film Ani itu endingnya itu kan kadang-kadang film pendek itu mempunyai interpretasi yang beda buat setiap orang, tergantung seberapa dia relate ya. Relate. Kalau misalkan buatku Ani itu dia hanya butuh waktu dan melewati proses yang aku bilang tadi untuk menemukan orang yang tepat, dan dia bisa menjadi dirinya sendiri. Tuh. Kalau aku lihat ya, kalau di film Ani itu lebih ke gimana cara si Ani menemukan ruang lingkup yang lebih aman sih untuk dia bisa berekspresi gitu. Karena sebenarnya bukan karena dia itu beda aja, tapi karena memang bagaimana dia itu menemukan jati dirinya sendiri gitu sih. Untuk ruang yang lebih bisa menerima dia. Satu film aja interpretasinya bisa beda ya, walaupun emang agak mirip-mirip gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan ditonton lebih banyak orang, mungkin bakalan lebih banyak banget sudut pandang sih. Yang Rumah Bita itu keresahannya itu yang seperti aku bilang tadi, kita itu kepengen ngerti bagaimana pasangan muda, kan biasanya kalau misalkan pasangan yang udah lama mungkin mengarahnya ke perceraian atau apa gitu. Kita kepengen pasangan muda ketika mereka menghadapi masalah itu tuh kayak gimana gitu, problem-problemnya, terus ngaruhnya nanti ke anak itu bakal gimana, lebih ke arah situnya. Jadi emang filmmakernya itu pasti punya keresahan tertentu, tapi tetap dipadukan sama riset dan yang emang beneran terjadinya itu kayak gimana sih, itu berdasarkan data juga. Kalau film kayak gitu tuh nanti bakalan balik ke penontonnya sendiri sih, jadi kayak tergantung sama pengalaman pribadinya penonton. Dan biasanya tuh bakalan lebih relate karena mengalami hal yang sama gitu sih. Kalau bahas kesehatan mental itu lebih luas lagi sih ya, nggak harus yang spesifik didiagnosis jadi bipolar atau juga depresi. Karena sesimpel kita itu resah sama keseharian, terus juga capek sama kehidupan, itu tuh juga termasuk dalam lingkup kesehatan mental sih. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan PHGNSI kan multidisiplin ilmu. Tentang kesehatan mental itu ada dalam satu program yang namanya Lebaran Seni PHGNSI. Karena waktu itu tuh Jogja sedang lebaran seni lah, kayak Artjog, FFD, terus JAV gitu-gitu. Jadi itu adalah inisiasi yang kami buat. Di program Lebaran Seni PHGNSI itu ada satu program yang namanya Kelas Mengeluh. Nah di situ itu kami bersama Mbak Sigi itu, kan kadang-kadang itu nggak semua orang itu punya teman cerita ya. Jadi kadang-kadang, jadi di situ kami menyediakan kelas atau menyediakan tempat untuk teman-teman yang ingin mengeluh tapi nggak ada teman atau nggak ada tempat, atau misalkan ya ingin berkeluh kesah. Jadi teman-teman bisa ke situ karena kadang-kadang stranger is better. Nah, biasanya kalau misalkan kita itu curhat atau sharing ke stranger itu nggak akan untuk judgingnya itu kemungkinannya lebih kecil gitu sih. Gitu. Dan itu kan gak akan berkelanjutan gitu, cukup dalam satu momen aja kita sharing barengnya gitu. Dan kadang-kadang kesempatan untuk ketemu itu lebih tipis daripada daripada kita cerita sama orang yang kita kenal. Iya, karena kadang juga tuh orang itu sebenarnya nggak butuh saran, tapi cukup membutuhkan didengarkan gitu, cukup mengeluarkan apa yang jadi keresahan dia selama ini. Ketika ada orang yang antusias untuk ikut, itu berarti juga udah cukup menjawab sih Mbak, karena kita juga memberikan ruang yang nyaman, jadi mereka yang datang itu pasti juga merasa nyaman gitu Mbak, merasa aman. Safe. Jadi di PHGNSI itu ada salah satu program yang namanya Tur Dalam Negeri. Itu sebenarnya adalah bentuk eksperimen kita buat distribusi film. Kalau misalkan nggak lewat festival, dengan cara distribusi ke komunitas-komunitas, daerah-daerah gitu-gitu. Sejauh ini itu udah layar di seluruh Indonesia kecuali di Kalimantan sama Papua. Misalnya dengan angka yang segitu kan bisa dilihat kalau misalkan film-film tersebut
pasti memberikan dampak ya. Cuman untuk sustainnya adalah sistemnya itu saweran, dibagi 3 antara distributor, pembuat, sama penyelenggara kalau nggak salah untuk distribusi film itu. Jadi ketika terus ada permintaan, berarti kan film itu memberikan dampak positif. Jadi ada satu program yang diinisiasi oleh Cherry Pop, namanya itu Rekam Skena. Nah, PH Gengsi sudah terlibat dengan Rekam Skena itu dari Rekam Skena 2, yang mana tahun lalu memproduksi 4 film di 4 kota, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, dan Cilacap. Nah, untuk tahun ini, PH Gengsi terlibat di Rekam Skena 3, yang mana produknya adalah showcase arsip Rekam Skena 1 dan 2 di acara Cherry Pop tanggal 10 sampai 11 Agustus 2024 besok. Nah, ngapain aja gitu di sana? Nah, jadi di program Rekam Skena itu ada salah satu program yang namanya Collective Corner. Nah, di Collective Corner itu bersama Lintas Kultura dan Akademi Bahagia, kami membuat program aktivasi yang nanti membahas tentang bersama Lintas Kultura akan membahas tentang musik, bersama kami akan membahas tentang audiovisual. Besok mendatangkan pembuat musik video Darboy Gang series video musiknya. Sama satu lagi ada salah satu kreator Malang yang ingin melebarkan sayapnya di daerah lain biar nggak ada di Malang doang, makanya namanya N Kreator. Tuh, sama besok kabarnya Hilsey juga isi ya, biar bisa ngobrolin tentang kesehatan mental teman-teman audiovisual itu. Nah, kemudian ada Akademi Bahagia, besok itu membahas tentang teks gitu, ya maunya yang berkaitan dengan teks. Besok itu kami megang showcase-nya, kayak pengarsipannya dari Rekam Skena 1, Rekam Skena 2, kan banyak produknya tuh, ada film, ada poster, ada pokoknya pengarsipan lah untuk di showcase-in. Selain itu ya itu tadi yang isi acara buat ngobrol-ngobrol santai. Oh, halo Tinker semuanya, buat Tinkers yang butuh banget safe place untuk stress release atau mungkin kenalan dengan orang baru atau mungkin mau sharing-sharing, bisa banget datang ke event Cherry Pop tahun ini. Terutama teman-teman bisa banget datang ke Collective Corner. Kita akan bahas banyak, mulai dari audiovisual, teks, terus sekedar cerita-cerita, atau kamu sekedar curcol, atau misalkan mau berjejaring, apa aja kamu bisa lakuin di sana, karena akan ada banyak yang menyambut dan mendengarkan cerita kamu dan keresahanmu. Jangan lupa hadir di Cherry Pop Festival 2024 di Lapangan Kenari tanggal 10-11 Agustus 2024. Kita ketemu di sana.